Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan mengangkat sebuah tema Yesus Raja, kenyataan atau slogan yang diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, ini adalah cuplikan percakapan Yesus dan Pilatus menjelang Yesus diadili oleh orang-orang Yahudi dan kemudian disalibkan. Dalam percakapan ini muncul sebuah pertanyaan Pilatus, "Jadi engkau adalah raja?" Menjawab pertanyaan ini, saudara, Yesus memang tidak secara lugas menjawab, "Ya, aku adalah raja." Tetapi dari ungkapan bahwa Yesus memiliki kerajaan, ini adalah indikasi kuat bahwa ya memang benar, bahwa Yesus dirinya adalah raja. Saudara, selaras dengan tema Natal kita pada tahun ini, King of Kings, Raja di atas segala raja yang merujuk pada Yesus. Ungkapan ini saya kira tidak lahir dari ide manusia, tetapi Yesus sendiri jelas menyatakannya bahwa dia adalah raja. Dalam nubuatan di Yesaya, dia disebut sebagai Raja Damai. Dengan demikian dapat disimpulkan, saudara, bahwa ya, Yesus memang adalah raja yang artinya memiliki kedaulatan atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah kehidupan kita. Sekarang, mari kita berefleksi. Apakah sungguh kita telah menjadikan dia sebagai raja dalam kehidupan kita? Apakah ini memang sudah merupakan kenyataan atau slogan yang sering kita ucapkan? Saudara, bagaimana kita mengetahui bahwa pengakuan kita Yesus adalah raja sudah menjadi kenyataan dan bukan slogan saja yang kita ucapkan? Pertama, apakah Yesus sudah memerintah dalam kehidupan kita? Saudara, memerintah artinya mengarahkan apa yang kita pikirkan, katakan, putuskan. Atau jangan-jangan pikiran, perkataan, dan keputusan kita lebih mengarah pada kepuasan atau nafsu sesaat. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada masa-masa krusial. Saudara, jika demikian, tentu kitalah yang akan menjadi raja. Jikalau kita, apa yang kita pikirkan, katakan, putuskan, berdasarkan pada apa yang kita mau. Saudara, bukan Yesus, tetapi kita yang menjadi raja. Yang kedua, saudara, apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya yang kita andalkan? Raja dimaknai sebagai satu-satunya yang paling berkuasa dan tidak ada tandingannya. Tetapi ketika kita berharap pada koneksi, pada uang yang kita miliki, pengalaman yang pernah kita lalui, dan kita tidak lagi melibatkan dia dalam doa dan perenungan firman, maka pada kondisi inilah kita sebenarnya tidak lagi menjadikan dia sebagai raja, satu-satunya yang paling berkuasa dan tidak ada tandingannya. Saudara, yang ketiga, apakah Yesus sudah menjadi rujukan yang kepadanya kita ingin orang lain mengikuti dia? Raja dapat juga dimaknai penguasa yang memiliki alam semesta dan sorga. Kerajaan yang disebutkan Yesus merujuk pada sorga di mana dia akan memerintah sampai selama-lamanya dan orang lain perlu mengetahui dan mempercayai raja ini. Jika kita abai untuk memperkenalkan Yesus sebagai raja, maka sudahkah kita benar-benar telah menjadikan dia raja dalam hidup kita? Sedangkan sang raja itu sendiri memerintahkan kita untuk memberitakan kabar tentang dirinya. Saudara, dia yaitu Yesus adalah raja di atas segala raja. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai raja dalam kehidupan kita? Atau selama ini ternyata hanya slogan semata yang sering kita ucapkan dalam doa dan nyanyian di gereja? Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita menjadikan kenyataan bahwa dia adalah raja atas segala raja dan dia menjadi raja atas kehidupan kita. Soli Deo Gloria, God bless you.